Sering merasa jengkel dan kesal dengan pasangan karena pasanganmu tidak peka atau tidak mau berubah. Jika iya, itu tidak hanya kamu yang merasakan hal serupa. Ada banyak wanita yang merasakan hal yang sama denganmu. Namun apakah solusinya jika pasanganmu selalu bertindak seenaknya? Apakah dengan memarahinya? Ngomelin dia tiap hari sampai telinganya merah dan menjauh darimu? Hei teman, bukan seperti itu ya. Jika kamu melakukan hal seperti itu, yakinlah pasanganmu akan mulai menjauh dan bisa jadi dia mencari wanita lain di luaran sana. Jika hal itu menjadi masalahmu saat ini, simak video ini hingga akhir. Kita akan belajar bersama-sama. Apakah kamu pernah merasa kecewa banget dengan pasanganmu karena dia tidak sesuai dengan harapanmu? Kalau iya, ini obrolan yang harus kamu dengerin sampai habis. Kita semua pasti punya harapan, tapi pernahkah kamu berpikir, apakah ekspektasi itu malah bikin hubunganmu menjadi penuh dengan konflik? Mari kita bahas bersama-sama. Kadang sebagai wanita, walaupun saya bukan wanita, tapi saya akan membahas dari sudut pandang pria. Kalian boleh setuju atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Karena di sini saya ingin kita juga bisa sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang langgeng. Karena jujur saja, saya lumayan prihatin dengan banyak hubungan yang berakhir karena ego masing-masing. Oke, cukup ya basa-basinya. Kita masuk ke dalam topiknya. Sebagai wanita, biasanya punya kecenderungan untuk ingin semuanya berjalan sempurna. Wanita ingin pasangan mereka selalu peka, selalu mengerti apa yang wanita mau, dan selalu bisa memenuhi ekspektasi mereka. Tapi apakah itu realistis? Bayangkan ini, kamu lagi marah karena dia tidak memberi respon yang kamu harapkan. Misalnya, kamu ingin dia langsung tahu kalau kamu lagi bete, padahal dia tidak mengerti kode yang kamu kasih. Akhirnya kamu marah-marah dan dia cuma bisa diam atau malah jadi defensif. Pernah ngalami hal seperti itu? Aku yakin banyak dari kalian yang pernah mengalaminya. Tapi apa kamu sadar kalau marah-marah terus itu bukan cuma bikin dia sakit hati, tapi juga pelan-pelan merusak hubungan kalian. Hati yang dipenuhi ekspektasi tanpa pemahaman hanya akan melahirkan luka. Contoh lainnya, kamu berharap dia memberi kejutan romantis di hari ulang tahunmu, tapi ternyata yang dia berikan cuma ucapan sederhana. Kamu kecewa, bahkan merasa dia tidak sayang lagi. Padahal dia mungkin tidak terbiasa dengan hal-hal besar, tapi dia tetap ingat dan mencoba memberikan perhatian dengan caranya sendiri. Apa kamu tahu, ekspektasi yang terlalu tinggi itu seperti racun perlahan. Dia tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Kadang, kebahagiaan itu bukan tentang menerima lebih, tapi tentang menghargai yang ada. Ketika kamu terus menuntut tanpa memahami, kamu sebenarnya sedang membuat pasanganmu merasa tidak cukup baik. Dan perasaan tidak cukup ini, kalau dibiarkan, bisa jadi alasan kenapa dia merasa tidak bahagia dalam hubungan. Hubungan yang sehat adalah ruang untuk saling menerima, bukan saling menuntut. Jika mungkin sekarang hubunganmu sedang renggang, atau mungkin lebih parahnya lagi, mungkin saat ini kamu sedang berpikir ingin bercerai dari suamimu, tunggu dulu. Kamu harus paham hal ini sebelum mengambil sebuah keputusan yang mungkin akan membuatmu menyesal seumur hidup. Ingatlah, semuanya itu bisa diperbaiki. Hubungan yang harmonis itu dimulai dari kesadaran diri. Pertama, tanyakan ini ke dirimu sendiri. Apakah ekspektasi yang kamu punya itu realistis? Misalnya, kamu pengen dia selalu ada 24 jam sehari selama seminggu full, memberikan semua waktunya untukmu. Nah, coba deh bayangkan kalau situasi itu dibalik, dan dia yang terus menuntut perhatianmu setiap waktu. Capek juga kan? Jadi, realistis itu penting. Kebijaksanaan dimulai dari kemampuan menerima bahwa manusia punya batasan. Aku punya cerita dari sebuah kejadian nyata. Ada teman aku
Sebut saja Nia. Dia selalu marah ke pacarnya kalau pacarnya lupa memberikan kabar. Padahal pacarnya itu sangat sibuk sekali bekerja. Akhirnya pacarnya bilang kalau dia merasa tidak dihargai dan selalu disalahkan. Saat itu Nia sadar, dia selama ini tidak melihat perjuangan pacarnya yang tetap berusaha menyempatkan waktu meskipun sibuk. Coba bayangkan, bagaimana jadinya kalau pasanganmu terus menuntut kamu jadi sempurna. Pasti kamu juga capek kan? Kesempurnaan itu ilusi, tapi penerimaan adalah kenyataan yang membahagiakan. Kedua, coba kamu mulai fokus ke hal-hal positif dari pasanganmu. Kadang kita terlalu sibuk mencari kekurangannya, sampai lupa menghargai apa yang sudah dia lakukan. Aku kasih contoh lagi ya. Ada cerita seorang wanita yang selalu komplain karena pacarnya tidak pernah mengajak dia ke tempat mewah. Tapi dia lupa, pacarnya itu selalu nemenin dia belanja, membantunya bawa barang berat, bahkan rela lembur supaya bisa nabung untuk masa depan kalian. Kadang kita lupa hal-hal sederhana ini justru punya makna yang lebih besar. Jangan lupa, pasanganmu itu manusia, bukan mesin pemenuh ekspektasi. Cinta sejati tidak diukur dari kemewahan, tapi dari keikhlasan berbagi waktu dan usaha. Ketiga, komunikasi itu kunci. Daripada marah-marah, kenapa tidak coba ngobrol dengan cara yang lebih lembut? Bilang apa yang kamu rasakan tanpa menyalahkan dia. Contohnya, daripada bilang, kamu tuh tidak pernah ngerti aku. Kamu bisa coba bilang, aku merasa sedih karena aku pengen kita lebih dekat. Dengan begitu, dia tidak akan merasa diserang dan malah lebih terbuka untuk mengerti kamu. Aku ingat cerita lain dari seorang teman. Dia dulu sering banget ribut sama pacarnya gara-gara hal kecil. Setelah dia coba cara komunikasi yang lebih lembut, mereka jadi lebih jarang ribut dan malah makin dekat. Kadang, nada bicara kita itu lebih penting daripada isi percakapannya. Kata-kata yang lembut memiliki kekuatan untuk menjembatani hati yang terluka. Keempat, introspeksi itu langkah awal yang penting sebelum mencoba mengubah orang lain. Kadang, kita terlalu sibuk melihat kesalahan pasangan sampai lupa bercermin. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah cukup menghargai usaha pasanganku? Apakah aku memberi contoh yang baik dalam hubungan ini? Introspeksi bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi belajar untuk jadi pasangan yang lebih baik. Perubahan yang tulus dimulai dari keberanian untuk melihat ke dalam diri. Terakhir, hargai usaha kecilnya. Mungkin dia tidak bisa kasih kamu hal besar yang kamu harapkan, tapi lihat hal-hal kecil yang dia lakukan untuk membuatmu bahagia. Itu juga bentuk dari sebuah cinta. Seseorang pernah bercerita, dia pernah kecewa karena pacarnya lupa tanggal anniversary mereka. Tapi dia ingat, di hari itu, pacarnya tetap mengajak makan bersama, meskipun pulang kerja larut malam. Setelah dia pikir-pikir, usaha kecil itu juga harusnya dihargai. Cinta tidak selalu terlihat dari kejutan yang besar, tapi dari konsistensi usaha kecil yang tulus. Kita semua punya kekurangan, begitu juga pasangan kita. Tapi, hubungan yang baik bukan tentang mencari siapa yang salah atau siapa yang kurang, melainkan tentang saling melengkapi. Jadi, sebelum kamu marah lagi karena ekspektasimu tidak terpenuhi, coba pikirkan apa yang lebih penting, ego atau hubungan kalian. Karena pada akhirnya, hubungan yang langgeng bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang mau berjuang bersama. Cinta yang bertahan lama adalah cinta yang bersedia berjuang melawan ego demi kebersamaan. Semoga ini bisa jadi pengingat buat kamu ya. Jangan lupa, cinta itu tentang menerima, bukannya menuntut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag, saya ingin hidup lebih bahagia,
di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.